Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruseni Eskep MKes. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indah Medan. Adapun pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan reproduksi. Selama menjadi dosen, saya sudah banyak mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu saya, di mana salah satunya adalah keterampilan dasar kebidanan, di mana mata kuliah keterampilan dasar kebidanan itu mempunyai bobot 3 SKS, di mana 1 SKS adalah untuk teori dan 2 SKS adalah untuk praktek. Di sini saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya selama menjadi dosen di Prodi D3 Kebidanan. Dalam pembelajaran saya menggunakan teknik DIE, di mana yang pertama delivery adalah penyampaian materi yang saya berikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa menerima dengan jelas dan tepat pada saat saya memberikan materi pembelajaran. Di sini saya menggunakan sistem atau metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian dengan demonstrasi. Kemudian juga saya menggunakan metode audio visual. Untuk interaction, di sini adalah bagaimana saya memberikan interaksi atau komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu akan tersampaikan ke mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Nah, asesmen di sini adalah penilaian hasil kinerja selama proses pembelajaran 1 semester. Di sini saya mengukur mengevaluasi penilaian ini adalah dengan 4 cara. Yang pertama, dengan penugasan, itu saya berikan bobot 10%. Kemudian kehadiran mahasiswa saya berikan bobot 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester bobotnya 30%. Serta untuk ujian akhir semester itu bobotnya adalah 50%. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mahasiswa ya, yang pertama diharapkan lulusan mampu berperilaku profesional, beretika, bermoral, serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dan praktek kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif ya dengan perempuan, keluarga, masyarakat, atau teman sejawat dan profesi lainnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan. Kemudian yang ketiga, diharapkan lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, ibu bersalin, nipas, kemudian ibu menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal, kemudian berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Kemudian ada untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri, diharapkan mahasiswa setelah selesai pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pencegahan infeksi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pemeriksaan fisik
yang dimulai dari anamnese dan dilanjutkan ke pemeriksaan fisik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan nutrisi, hidrasi, eliminasi, mobilisasi, posisi, dan kebersihan diri. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan teknik pemberian obat. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen nyeri dan perawatan luka. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan atau menerapkan praktek keterampilan dasar kebidanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan untuk metode atau strategi pengajaran dan pembelajaran selama ini saya menggunakan metode ceramah, tutorial, kerja kelompok kecil yang memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi dan memperluas pengetahuan mereka dengan cara mendengar, membaca, dan meninjau sumber dan berpartisipasi dalam diskusi dengan dosen dan sesama mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode studi kasus ya. Di sini fungsinya adalah untuk mendorong mahasiswa untuk menganalisis praktek dan merenungkan pilihan asuhan kebidanan yang akan dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga adalah dengan bermain peran. Di sini mahasiswa memerankan ya seluruh skenario kasus, misalnya pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan menghitung jumlah pernapasan. Yang keempat, melalui metode pembelajaran mandiri, di sini mereka harus bertanggung jawab atas prosedur pembelajaran mereka itu sendiri. Kemudian yang kelima, dengan simulasi dan skill laboratorium, di mana mahasiswa mampu mempraktekkan keterampilan sebelum memasuki lokasi klinis dengan menggunakan maniken atau pantom atau dengan sesama mahasiswa itu sendiri. Untuk media pembelajaran yang saya pergunakan adalah dengan media visual berupa gambar dan poster, kemudian media audio ya berupa video, kemudian menggunakan media cetak atau buku ajar atau modul atau buku panduan. Kemudian menggunakan media digital PPT, ya contohnya PPT, Google Chrome atau e-learning. Untuk penilaian, ya untuk penilaian tadi asesmennya, prinsip saya memberikan penilaian kepada mahasiswa adalah harus valid, andal, transparan, fleksibel, dan adil. Jadi tidak ada mahasiswa yang dirugikan. Untuk penilaiannya tadi juga sudah saya jelaskan, di sini adalah untuk penugasan 10%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan ujian akhir semester saya berikan bobot sebanyak 50%. Nah, untuk selanjutnya kita akan perlihatkan video pembelajaran di kelas dengan mahasiswa. Itulah deskripsi yang bisa saya berikan dari mata kuliah keterampilan dasar kebidanan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kasih semangat. Semangat, Bu. Oke ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang keterampilan dasar kebidanan, di mana minggu lalu kita sudah melakukan atau membahas di pertemuan minggu lalu tentang pemeriksaan fisik ya. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas atau melanjutkan pokok bahasan kita tentang pemeriksaan vital sign.
Khairusi Suhardini, Lili Nurandini, Nur Elida, Rani Padia Paleza, Suci, Tri Ade Amelia. Oke. Di sini saya akan memulai pembelajaran kita untuk keterangan dasar kebidanan ini. Tapi sebelum kita membahas tentang pemeriksaan vital sign, saya akan mereview sedikit tentang pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang pemeriksaan fisik, ya. Apakah masih ingat semuanya? Oke. Coba Ihlina bisa mereview atau menyimpulkan pertemuan kita untuk minggu lalu tentang pemeriksaan fisik. Oke, silakan. Pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan yang dilakukan guna untuk melihat keadaan fisik normal seseorang atau keadaan fisik yang menimpa pada seseorang. Ya. Terus? Pemeriksaan fisik ada dua jenis, Bu. Ya. Yang pertama pemeriksaan fisik head to toe, yang Ya. kedua pemeriksaan fisik resisten. Ya. Pemeriksaan fisik juga ada empat jenis. Cara melakukan pemeriksaan fisik itu Ada empat jenis. Yang pertama inspeksi, yang kedua perkusi, yang ketiga palpasi, yang keempat auskultasi. Nah, coba apa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara inspeksi? Alvin? Pemeriksaan inspeksi itu dilakukan dengan cara melihat, Bu. Oke. Kalau pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara perkusi, siapa yang tahu? Apa itu? Dengan cara apa? Ya? Untuk seperti refleks kamar, Ya. atau mobil, apakah dia refleksnya Bagus atau tidak? Cara palpasi? Coba, ya, Devi? Dengan cara meraba. Auskultasi. auskultasi pemeriksaan secara modelan. Oke, berarti kalian masih ingat atau sudah memahami untuk topik bahasan kita tentang pemeriksaan fisik, ya? Nah, maka pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemeriksaan vital sign, ya. Di mana pemeriksaan vital sign itu adalah suatu cara pengukuran fungsi tubuh yang secara fisiologis dan mendasar yang penting untuk menilai kondisi seseorang. Kemudian tanda-tanda vital atau vital sign ini yang diperiksa meliputi pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan laju pernapasan, dan pemeriksaan tekanan darah. Nah, adapun tujuan kita membahas atau mempelajari tentang vital sign ini adalah yang pertama untuk mendeteksi tubuh atau fungsi tubuh seseorang, apakah fungsi tubuhnya tadi normal atau tidak, ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan, apakah pada saat setelah dilakukan pemeriksaan, apakah memang fungsinya baik-baik saja atau ada masalah. Tapi
dari telinga ya, kemudian yang dari telinga juga ada. Kemudian ada namanya termometer arteri infrared atau arteri inframerah ya. Nanti penggunaannya dia diletakkan di atas kening ya. Jadi dari monitor sendiri nanti yang membaca. Nah, kemudian setelah kita siapkan alatnya, maka kita harus tahu langkah atau prosedur pemeriksaan suhu tubuh. Yang pertama, jelaskan kepada pasien bahwasanya kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh ya. Kemudian langkah berikutnya, setiap melakukan pemeriksaan kita harus berada di sebelah kanan pasien ya. Lalu setelah prosedur pertama kita lakukan, maka yang kedua, siapkan alat tadi sudah. Alatnya ini selain dari termometer, yang alat yang perlu kita siapkan lagi adalah alat desinfektan. Bisa juga dengan tisu alkohol, handscoon, buku catatan, dan arlogin. Gunanya adalah untuk mendokumentasikan catatannya, kemudian waktu kapan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Ya, ini adalah contoh jenis-jenis termometer. Ada termometer digital, ada termometer air rasa, ada termometer inframerah. Ya. Kemudian ini adalah teknik ya, atau cara melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan jarum kompas, tensimeter model jarum kompas. Nah, ini cara melakukan pemeriksaan denyut nadi dengan menggunakan arteri radialis, di mana arteri radialis ini letaknya sejajar dengan ibu jari. Ya. Nah, ini cara melakukan pemeriksaan laju pernapasan pasien, dihitung per 1 menit penuh, di mana untuk menghitung 1 kali pernapasan adalah 1 kali inspirasi, mengambil oksigen ya, menghirup oksigen, dan 1 kali mengeluarkan karbon dioksida ya, CO2. Itu disebut dengan 1 kali pernapasan. Jadi cara menempatkannya, ini kita menggunakan model mahasiswa ya. Cara menempatkan termometer adalah seperti ini ya. Ini seharusnya pakaiannya dibuka ya. Ini seperti ini. Dan kalau kita menggunakan termometer air raksa ya, ini kita biarkan selama 10 sampai 15 menit ya. Setelah 10 sampai 15 menit, maka perlahan kita cabut termometer tersebut, lalu kita baca hasilnya di air raksa tersebut berapa. Itu kalau menggunakan air raksa. Kemudian kalau dia menggunakan termometer digital seperti ini kita biarkan sampai terdengar bunyi dari termometer tersebut, lalu kita ambil pelan-pelan dan kita baca hasilnya. Oke ya. Diamasi punggung ini di bawah lidah. Kemudian pasien disuruh mengatupkan bibirnya supaya tidak lepas. Tapi seandainya pasiennya tidak bisa, maka dibantu oleh tenaga kesehatan tersebut sampai waktu yang kita butuhkan tadi selesai, dan kita cabut perlahan termometer tersebut, lalu kita baca hasilnya. Oke, dari penjelasan saya tadi ya, pembahasan kita tentang pemeriksaan vital sign, kira-kira udah jelas semua atau ada yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Cindy. Apa yang mau ditanyakan, Cindy? Izin bertanya, Bu, kenapa pada pasien hipertensi denyut nadinya juga ikut cepat, Bu? Oke, saya akan menjawab. Pertanyaannya tadi adalah kenapa pada pasien hipertensi? Hipertensi itu artinya kan tekanan darahnya meningkat, ya, tinggi. Kenapa kalau orang hipertensi denyut nadinya juga ikut meningkat?
dari dinding otot jantung. Nah, kalau orang hipertensi, otomatis kan kerja jantung dipacu semakin cepat, semakin tinggi. Dengan tingginya tensi tadi, tekanan darahnya, otomatis akan berpengaruh ke denyut nadinya. Jadi orang yang mengalami hipertensi, denyut nadinya juga akan meningkat. Dah kira-kira jelas yang saya sampaikan sini? Oke, terima kasih. Oke, cara melakukan pemeriksaan tekanan darah ya, memeriksa tensi. Yang pertama kita siapkan alat, kemudian kita siapkan model ya. Modelnya adalah mahasiswa yang cantik. Kemudian kita letakkan manset di lengan bagian atas dan posisikan manset itu 3 jari di atas siku supaya di atas lipatan siku supaya kita gampang untuk mencari arteri brachialis. Kita untuk mendengarkannya adalah menggunakan arteri brachialis yang terdapat di lipatan siku ya. Kemudian posisikan tangan sejajar dengan jantung pasien. Posisikan seperti ini, kemudian telapak tangan berada di atas, posisikan ke atas ya. Lalu kita kan menggunakan termometer manual ya. Lalu kompasnya ini untuk memudahkan kita letakkan di atas manset. Kemudian kita ambil stetoskop ya. Posisi arteri brachialisnya di mana ya? Kita raba. Nah, ini saya sudah dapat. Lalu posisikan stetoskop di lipatan siku pas di arteri brachialis. Kemudian kita naikkan air raksanya. Biasanya kita naikkan 20 sampai 30 dari angka yang kita pastikan. Misalnya dia kan usianya dewasa muda ya, paling pun tekanan darahnya paling tinggi 120. Jadi saya naikkan ini sampai di angka 150. Kemudian setelah air raksanya naik sampai di atas sampai di angka 150, maka perlahan saya buka skrup balon tensimeter, lalu saya turunkan perlahan ya. Nah, di sini saya mendengarkan detak jantung yang pertama di angka 110 ya. Kemudian nah, ini terdengar di denyut terakhir ya, detak terakhir di angka 70. Nah, jadi hasil pemeriksaan tekanan darah untuk teman kita ya adalah 110 per 70 mm Hg. Nah, setelah kita selesai memeriksa, lalu kita lepaskan alatnya perlahan. Kemudian kita bereskan pasiennya ya. Nah, itulah pembahasan materi hari ini tentang pemeriksaan vital sign ya. Dan untuk minggu depan saya kasih penugasan nanti di ruangan ya atau di kamar di kamar ya di asrama. Saya mohon bisa berkolaborasi dengan teman lainnya untuk belajar melakukan pemeriksaan vital sign mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pernapasan, denyut nadi dan pemeriksaan tekanan darah supaya nanti pada saat kita melakukan praktikum di laboratorium kalian sudah paham semuanya ya.
Jadi itu saja pertemuan kita hari ini dan saya